Sejarah kelas 11 pengaruh Islam di kehidupan masa kini. Walaupun masa jaya kerajaan Islam di Nusantara tidak berlangsung lama, namun tetap memberikan pengaruh besar yang masih bisa kita rasakan saat ini. Bahkan, sekarang Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Selain berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Nusantara masa itu, kehadiran Islam tentunya juga memengaruhi aspek lainnya. Simak yuk pengaruh Islam di kehidupan masa kini. Kehidupan ekonomi sekuat tentu masih ingat kalau kerajaan Islam bertumpu pada perdagangan kan? Ternyata, perdagangan antar pulau dan antar negara itu memiliki peran yang penting, seperti menghubungkan penduduk antar pulau maupun terjadi penyebaran budaya antar daerah. Selain kedua hal di atas, pelabuhan yang dulu menjadi tempat berdagang masih ada yang digunakan, loh. Lokasi tersebut masih digunakan karena merupakan lokasi strategis untuk berdagang. Kamu bisa sebutkan salah satu contoh tempatnya? Pulau Batam, Riau, serta Bangka dan Belitung menjadi beberapa tempat yang memiliki lokasi strategis di Selat Malaka. Sumber, Agnes Pak US, bahasa-bahasa Melayu menjadi bahasa yang tumbuh berkembang sejalan dengan penyebaran Islam, serta pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan antar suku bangsa sehingga disebut lingua franca. Bangsa Melayu tersebar ke mayoritas wilayah Nusantara seiring dengan pesatnya perdagangan pada abad ke-15. Aktivitas bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sehari-hari semakin menyebarkan bahasa dan budaya Melayu ke berbagai wilayah Nusantara. Salah satu naskah huruf Arab gundul dan bahasa Melayu kuno. Kamu bisa bakanggak. Sumber, hidayatullah.com. Jaringan keilmuan di Nusantara ketika di masa jayanya, Samudra Pasai pernah menjadi pusat studi Islam di Nusantara, dan menyiarkan Islam di wilayah Malaka. Sistem pendidikan Islam ini diadaptasi oleh sekolah-sekolah saat ini seperti pesantren ataupun madrasah. Pesantren Al-Kahfi Somalangu merupakan pesantren pertama di Asia Tenggara. Sayangnya, pesantren ini tidak didirikan oleh orang Indonesia. Sumber, pramukapos.com. Pertama kali masuk, Islam tidak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat Nusantara, karena mereka saat itu masih beragama Hindu-Buddha atau masih menganut animisme, dinamisme, DLL. Agar dapat diterima, Islam perlu berbaur dengan budaya asli Nusantara. Akulturasi budaya itu dapat kamu lihat pada satu masjid dan menara pada beberapa masjid peninggalan kerajaan Islam. Kamu dapat melihat perpaduan unsur budaya Islam dengan pra-Islam. Masjid Agung Demak, misalnya, atapnya berbentuk seperti meru, nama gunung, yang bersusun, semakin ke atas semakin kecil. Kemudian, di bagian puncak menara masjidnya ada mustaka. Perpaduan pra-Islam juga ada pada menara seperti Masjid Kudus. Menara Masjid Kudus mirip Candi Jawa Timur. Mustaka di kubah Masjid Agung Yogyakarta. Sumber, Commons Wikimedia Org 2. Makam biasanya terdapat dekat dengan Masjid Agung. Seperti makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, kompleks makam di Samudra Pasai, makam Sultan-Sultan Aceh di Kandang Ksyi, makam Sultan-Sultan Gowa di Tamalate 3. Seni ukir pada masa Islam, mulai berkembang seni-seni kaligrafi. Ini disebabkan karena seni ukir patung kurang berkembang karena adanya ajaran yang tidak boleh menggambarkan manusia atau hewan. Sampai saat ini, kamu masih bisa menemukan seni kaligrafi di banyak tempat. Aksara dan sastra huruf Arab Melayu mulai dikenal pada masa kerajaan Islam Nusantara dan digunakan dalam surat, kaligrafi, dan karya sastra. Pengaruh Persia, banyak pedagang datang dari sana, cukup kuat pada bidang sastra seperti cerita tentang Amir Hamzah, Bayan Budiman, dan cerita 1001 Malam. Ada 4 macam seni sastra masa Islam yaitu A. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa berisi cerita, peraturan, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, maupun biografis.
Contohnya, Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Iskandar Zulkarnain B. Babat adalah karya sastra kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi tentang sejarah dengan balutan mitos. Contohnya, Babat Tanah Jawi dan Babat Cirebon C. Suluk yaitu kitab-kitab tentang tasawuf. Contohnya, Suluk Sukarsa dan Suluk Ujil D. Syair adalah sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya. Contohnya, syair pada Nisan Makam Putri Pasai di Minye 75. Kalender Skuad pernah dengar perayaan Satu Sura di Yogyakarta? Itu adalah salah satu pengaruh Islam yang masih bisa kamu ikuti sekarang. Akulturasi budaya pada perayaan tersebut berawal dari penyampuran kalender Saka dengan kalender Islam yang akhirnya melahirkan kalender Jawa. Dalam kalender Saka, ada nama hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wech, dan Kliwon. Sedangkan dalam kalender Islam, ada nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Syakban, Ramadan, dan Syawal. Selain itu, nama-nama harinya adalah Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamis, Jumuah, dan Sabtu. Perpaduan keduanya melahirkan kalender Jawa yang memiliki nama bulan Sura, Safar, Mulut, Rajab, Ruah, Kasa, dan Sawal. Selain itu, nama-nama harinya menjadi seperti Legi, Pahing, Pon, Wech, dan Kliwon. Perayaan malam Sabtu Suro selalu diadakan setiap tanggal 1 di bulan Muharram. Sumber indonesiakaya.com. Itu dia, Skuad, pengaruh Islam di kehidupan masa kini yang tentunya masih bisa kamu rasakan. Kira-kira kamu bisa menyebutkan nggak apalagi pengaruh Islam di kehidupan masa kini? Bagaikan jawabanmu di kolom komentar. Yuk, materi ini juga bisa kamu lihat dalam bentuk video animasi di ruang belajar. Dan gantungkanlah hatimu hanya kepada Allah. Hanya dengan engkau bangun karena berbagai sebab atau keperluan, perhatikan, jangan lakukan hal lain terlebih dahulu atau melihat SMS masuk. Jadikanlah hal pertama yang terpetik di hatimu, di pikiran dan lisanmu hanya zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir dan keutamaan ini tidak perlu dengan wudhu terlebih dahulu, juga tidak perlu bangkit dari kasurmu. Engkau hanya harus menggantungkan hatimu kepada Allah agar engkau berhasil menggapai keutamaan yang mulia ini. Ya Allah, ya Tuhanku, kaitkanlah hati-hati kami kepada Engkau dan berikanlah kami taufik untuk melaksanakan zikir ini. Ya Allah, ya Tuhanku, siapapun yang menyebarkan video ini, berikanlah solusi bagi segala kegundahannya dan jalan keluar bagi segala kesempitannya, dan karuniakanlah baginya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan jadikanlah dia orang yang mendapat pahala bersama kami, ya Tuhanku.